Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah alladhi ya'wi ilayhi man ittaqah wa la ya'zubu alayhi idraku man 'asah. وأحذركم الغفلة عن الأمر المضل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل وإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بتصحيح العمل فرحم الله امرأ أخذ في إصلاح زاده التيقظ ليوم معاده قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menguraikan isi khutbah, khatib berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang berlandaskan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat 102. Masyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Akhir bulan Rajab, kita sudah pasti mengenal dan mengetahui sebagai santri peristiwa besar yang terjadi pada bulan ini, di Isra Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah mendengar uraian-uraian yang disampaikan oleh santri dan juga mubalik bahwasanya ada oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai di Isra dan Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa salat 5 waktu. Ada juga yang berpendapat di Isra Mi'rajkannya baginda Nabi itu karena untuk menghibur baginda Nabi yang telah ditinggal 2 orang yang dicintainya. Namun tak kalah penting, ada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah untuk menseleksi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang ketika itu telah masuk memeluk agama Islam dan beriman kepadanya. Mana sahabat yang benar-benar beriman dan mengikuti sabda serta ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang percaya bahwasanya Nabi Muhammad ketika malam itu di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang percaya dan ada yang tidak. Itu salah satu tujuan daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kali ini khatib tidak akan membahas tentang Isra wal Mi'raj. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya ketakwaan seseorang itu berada di dalam hati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu adanya di sini. Ketakwaan itu adanya di sini. Seraya menunjuk beliau ke arah dadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Azza wa Jalla pun berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul
dari ketakwaan hatinya. Masyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, jagalah hati kita, sebab hati ibarat generator, penggerak, mesin inti dari setiap tindakan dan perbuatan seseorang. Baik buruk perbuatannya tergantung pada bagus atau rusak hati seseorang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di setiap jasad ada sekarat daging, ada segumpal daging. Manakala daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun manakala segumpal daging tersebut buruk atau rusak, maka rusak pula lah seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Yang dinilai dari seseorang di sisi Allah pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala pun adalah hati beserta amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk atau rupa-rupa juga harta kalian, akan tetapi Allah melihat ke dalam hati dan amalan kalian." Hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sisi lain, hati merupakan bagian yang mudah sekali mengalami perubahan. Hati itu lemah dan mudah diwarnai. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya hati atau kalbu dari Bani Adam itu lemah, sedangkan syubhatnya itu menyambar-nyambar. Sekali lagi, mari kita jaga hati-hati kita. Dengan kata lain, jagalah hati. Seseorang memang bisa menyembunyikan yang ada di dalam kalbunya, yang ada di dalam hatinya dari penilaian manusia-manusia. Namun dia tidak akan mampu menyembunyikannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum." Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada pada hati kalian. Al-Ahzab ayat 51. Masyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi-kondisi hati manusia terdapat 3 macam. Yang pertama adalah qalbun salim, yang kedua qalbun marid, dan yang ketiga adalah qalbun mayyit. Yang pertama qalbun salim, yaitu hati yang selamat atau bersih. Hati ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Pada hari nanti yang namanya harta, anak, keluarga tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Hati seperti inilah yang harus dijaga kesucian dan keselamatannya. Hati ini yang suci dan selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, kebid'ahan, kesesatan, iri, dengki, sombong, dan bersih dari segala bentuk kemaksiatan. Sudah barang tentu tingkat kebersihan hati seseorang antara satu dengan hati yang lainnya pasti berbeda-beda. Di antara langkah yang ditempuh untuk menjaga eksistensi hati salim atau qalbun salim adalah dengan menjaga keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billah yahdil qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. At-Taghabun ayat 11. Sebaliknya, kekafiran bisa menyebabkan kalbu kita tertutup, dapat menyebabkan hati kita tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika," yang demikian itu, "bi annahum amanu," sesungguhnya mereka telah beriman, "summa kafaru," kemudian kafir lagi, "fatubi'a ala qulubihim," maka dikuncilah hati-hati mereka, "fahum la yafqahun," sehingga mereka tidak dapat mengerti. Surat Al-Munafiqun ayat 3. Dan jenis hati yang kedua
yaitu qalbun marid, qalbun yang sakit, hati yang berpenyakit. Ketika menyebutkan sifat-sifat orang munafik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit, fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan pada mereka penyakitnya, walahum adzabun alim, bagi mereka lah azab yang sangat pedih, bima kanu yaktibun, karena mereka telah berdusta. Ada beberapa bentuk penyakit yang menyerang hati-hati manusia, di antaranya penyakit subhat, penyakit yang berbahaya ini. Sebab pengaruh penyakit ini dapat membuat seseorang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang kedua adalah penyakit syahwat. Penderita penyakit jenis ini biasanya ia senang melakukan yang haram dan mudah sekali tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, di antaranya yang diajarkan di dalam agama Islam adalah menutup segala celah yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang dosa dan jurang kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kondisi hati yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu tidak mampu melihat kebenaran meskipun matanya itu dapat melihat. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sebenarnya bukan matanya yang buta, sebenarnya bukan mata lahiriahnya yang buta, melainkan yang buta adalah hati yang ada di dalam dadanya. Lihatlah, hati mereka telah tertutup, telinga mereka telah tersumbat sehingga tidak lagi bisa menerima kebenaran. Bahkan keadaan mereka seperti ini diakui oleh diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, kalbun kami telah tertutup dari yang kamu serukan kepada kami, telinga kami telah tersumbat, dan di antara kami dengan dirimu ada pembatas. Maka berbuatlah, kami pun akan berbuat sekehendak kami. Fussilat ayat 5. Ini semua diakibatkan sikap mereka yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, falamma zagu, ketika mereka berpaling dari kebenaran Allah, azagallahu qulubahum, Allah palingkan hati-hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. As-Saff ayat 5. Dari ayat di atas, khatib ingin berpesan khususnya kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para santri, jangan sampai kita berpaling dari nasihat guru kita. Jangan kita acuh, cuek terhadap arahan-arahan dari guru kita, karena penderitaan dan amat menyedihkan apabila guru-guru kita acuh atau berpaling dari kita, sehingga tidak ada lagi nasihat, arahan, perhatian yang diberikan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita dan mewafatkan kita dengan membawa qalbun salim. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.